Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Inilah sepotong kisah dari perjuangan Jenderal Besar Anumerta Sudirman. Selamat menyaksikan. Setelah mengelabui Belanda, mereka mulai bergerak ke arah selatan kota Yogyakarta dengan semangat yang membara demi menggagalkan tujuan agresi militer Belanda II. Minggu pagi 19 Desember 1948 terjadi agresi militer Belanda II untuk menduduki kota Yogyakarta. Karena itu, Jenderal Sudirman beserta pasukannya memulai perlawanan dengan bergerilya ke arah selatan. Untuk menghemat tenaga Jenderal Sudirman yang sedang sakit, pasukannya membuatkan tandu untuk Jenderal Sudirman. Dalam perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman merasa sakit di sekujur tubuhnya. Karena beliau merupakan pemimpin yang sangat dicintai oleh para pasukannya, mereka rela bergantian untuk menandu sang jenderal, menyeberangi sungai, naik turun gunung, berhujan-hujan demi sang jenderal. Di tengah perjalanan gerilya, seorang pasukan Jenderal Sudirman memisahkan diri dari rombongan sang jenderal, lalu pergi menemui salah seorang pihak Belanda untuk memberikan informasi mengenai keberadaan Jenderal Sudirman. Setelah mendapat informasi dari salah seorang pasukan Jenderal Sudirman yang diduga sebagai pengkhianat Jenderal Sudirman, pihak Belanda segera menyusun rencana untuk mengepung Jenderal Sudirman. Menjelang waktu sholat asar, Jenderal Sudirman meminta pasukannya agar berhenti sejenak untuk melaksanakan ibadah. Beliau berwudu dengan dibantu oleh salah seorang pasukannya, lalu mereka salat berjamaah di tanah yang cukup luas. Setelah Jenderal Sudirman salat, ia seakan merasakan bahwa Belanda sudah dekat dan akan segera mengepungnya. Sesaat beliau berpikir dan beliau mendapatkan jalan keluarnya. Setelah melaksanakan ibadah, Jenderal Sudirman beserta pasukannya segera melanjutkan gerilya. Selama perjalanan, Jenderal Sudirman memikirkan berbagai kemungkinan dan berbagai siasat untuk mengelabui Belanda. Akhirnya, Jenderal Sudirman sampai di sebuah desa dan meminjam sebuah rumah warga untuk menjalankan siasatnya. Siasatnya adalah membuat acara tadarusan di rumah tersebut untuk mengelabui Belanda. Para pasukannya diperintahkan untuk memakai sarung dan peci, serta menyembunyikan keris dan semua senjata di bawah tikar. Jenderal Sudirman menyamar sebagai kiai pemimpin acara tersebut. Tak lama kemudian, pihak Belanda sampai di depan rumah tempat Jenderal Sudirman berada. Pihak Belanda dengan yakin mendobrak dan menggerebek rumah tersebut. Salah seorang pihak Belanda bertanya, di mana Jenderal Sudirman? Tak ada satupun yang menjawab. Tetapi tiba-tiba salah seorang di antara pasukan Jenderal Sudirman yang diduga pengkhianat berdiri lalu menunjuk pemimpin pengajian tersebut. Namun, ajaibnya salah seorang pihak Belanda tidak percaya akan yang dikatakan orang tersebut. Karena merasa dibohongi, salah seorang pihak Belanda tersebut menembak mati orang yang diduga pengkhianat Jenderal Sudirman. Dengan muka kecewa dan marah, pihak Belanda pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan akhirnya pasukan Jenderal Sudirman beserta Jenderal Sudirman selamat dari kejaran pasukan. Mengenang 100 tahun perjuangan Jenderal Sudirman. Walaupun Jenderal Sudirman sedang sakit dan hanya bernafas menggunakan satu paru-paru, ia tetap bergerilya untuk menggagalkan tujuan agresi militer Belanda II.